Konnichiwa minasan. Kyo wa ne watashi tachi wa tata bahasa pinky shimashou. Jadi kita akan mempelajari tata bahasa minasan. Tapi bukan ke tata bahasa yang banget sih, bukan. Kita lebih fokus pada penggunaan partikel minasan. Seperti partikel wa, partikel no, partikel ga, dan seterusnya. Tapi kita akan masuk ke part yang pertama minasan ya, penggunaan partikel, oke? Setelah partikel, nanti partikel akan diupload setiap hari, antara hari Senin, Selasa, atau Rabu lah, antara salah satu itu. Kemudian kanji dasar akan diupload pada hari Jumat, ya. Pada hari Jumat, minasan. Jadi langsung kita mulai aja. Kak, kenapa sih uploadnya cuma 2 kali doang seminggu? Bisa 3 kali, cuman ini. Aku bingung, yang materi ketiga itu bahas apaan? Mungkin kalian bisa saran sih. Atau bahas cokai ya, mungkin cokai sih. Cokai itu pelafalan lah, pelafalan cokai. Mungkin kalau cokai itu akan gimana ya? Mungkin sambil like, mungkin dia belum tahu lah, kita pikirin nanti aja. Kalau materi cokai itu ntar belakangan deh, nantilah setelah upload ini ya aku pikirin ya. Jadi langsung kita mulai aja minasan. Nah minasan, dalam bahasa Jepang ya, kita udah pasti tahu lah, kalian yang wibu, yang suka anime, yang suka kartun anak kecil, yang suka Blue Arsip, atau yang suka Arcanine atau apalah, itu pasti udah paham dengan yang namanya Aisatsu. Aisatsu itu apa sih? Aisatsu adalah greeting. Greeting itu apa? Iya itu. Greeting adalah salam minasan. Salam dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang ada beberapa salam yang wajib kita ketahui minasan ya. Ada 8 lain yang ditulis di sini ya. Ada ohayo gozaimasu yang bisa diganti dengan ohayo. Ya, yang artinya pasti minasan tahu lah, selamat pagi, ya. Kemudian ada konnichiwa, yang artinya bisa selamat siang atau bisa juga halo, oke? Kemudian ada konbanwa, selamat sore atau selamat malam ya. Oke, tapi kalau konbanwa ini lebih ke selamat sore lah, atau ya selamat malam juga bisa, selamat sore juga boleh. Nah, selamat sore boleh, selamat malam boleh. Itu ya ada batasnya, ya jam 10 malam dia tertulis ya 10 PM 10 malam. Oke, pasti minasan tahu lah kapan makanya, yang para wibu pasti tahu lah, yang suka anime, yang suka Blue Arsip gitu ya. Pasti tahu. Dan juga ada oyasumi nasai, yang selamat tidur bisa, selamat beristirahat juga bisa. Tapi ini kalau menurut ini minasan udah pasti tahu, jadi enggak harus ku jelasin secara detail lah ya. Pasti yang suka nonton anime pasti tahu. Nah ada juga sayonara, ada juga hajimemashite. Ya, hajimemashite buat perkenalan gitulah minasan. Terus ada sumimasen. Nah sumimasen ini apa sih? Sebenarnya sumimasen ini penggunaannya untuk apa sih? Nah, sumimasen ini banyak minasan sebenarnya ya. Tapi simpelnya sumimasen ini maaf atau maaf merepotkan. Kayak kalau dari gambar ini kalian lihat kan, orang mau pesen kan ya, yang laki-laki nih mau pesen ke pelayannya ya. Dia bilangnya sumimasen gitu kan, dia manggil, maaf mbak saya mau pesen. Itu juga bisa mirip lah. Atau sumimasen, saya telah melakukan kesalahan. Sumimasen buat minta maaf bisa ini. Jadi sumimasen itu bisa digunakan untuk permintaan maaf atau maaf merepotkan yang bukan masalah besar banget gitu. Kalau kalian habis ngebunuh orang, kalian bilang sumimasen, ya jangan. Gak ada ceritanya habis ngebunuh orang bilang sumimasen. Salah itu ya, bukan. Sumimasen ini ya maaf merepotkan atau mohon maaf yang biasa, yang kecil lah. Kalau kalian habis ngebunuh anak orang, sumimasen, ya dipukul palamu. Habis memperkosa anak orang, bilang sumimasen, watashi anata no musume to kotomo sukurusita gitu ya. Ya, sumimasen. Tidak boleh anjir, habis bikin anak sama anak orang bilangnya sumimasen. Enggak, tuh bercanda doang. Enggak boleh ya. Ya intinya excuse me lah, gamanya excuse me lah ya, udah ditulis di sini ya. Sumimasen penggunaannya. Kemudian ada arigato gozaimasu, kalian pasti tahu, nggak perlu ku jelasin apa itu arigato ya. Nah ini minasan ya. Jadi minasan ada ini yang tanpa tertulis, kalau minasan bisa latihan sendiri lah yang belum tahu ya. Yang ini ada jawabannya. Oke. Nah kemudian kita masuk ke materi yang ini. Penggunaan partikel nani nani wa
nani desu. Nah, ini. Jadi minasan, penggunaan dalam bahasa Jepang itu bukan SPOK. Kalau dalam bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, tapi kalau Jepang itu beda. Oke, topik, wa, predikat, des gitu ya. Kalau partikel wa ini digunakan setelah subjek minasan ya. Subjeknya apa sih? Watashi, ini subjek. Subjek itu bisa apa aja, bisa watashi, bisa anata, bisa kimi, bisa watashi tachi, bisa kare, bisa juga benda, bisa nama-nama benda juga bisa. Nama benda juga bisa, oke? Tapi dalam materi kali ini, kita akan belajar memperkenalkan siapa sih diri kita, siapa sih kita ini, siapa sih orang itu, siapa sih anaknya orang itu, mengenai keterangan bahwa kita ini siapa gitu ya. Mengenai jati diri minasan ya, jati diri. Nah, contohnya ini, saya adalah mahasiswa. Ya, saya adalah mahasiswa. Maka kita tulisnya, saya itu apa? Saya adalah watashi minasan ya. Kemudian, setelah watashi akan ditambahi partikel wa. Saya adalah. Nah, wa ini bisa diartikan sebagai adalah. Ya minasan, saya adalah mahasiswa. Watashi, saya adalah wa. Mahasiswa itu apa? Daigakusei. Sebenarnya ini daigakusei minasan ya, bentar. Daigakusei kore. Kore wa, ini adalah sebuah kesalahan minasan ya. Daigakusei. Oke? Jadi saya adalah mahasiswa. Watashi wa daigakusei desu. Kenapa sih harus dikasih des? Emang gak boleh ya tanpa des, yang gak apa-apa sih. Cuman karena kita akan mempelajari dari dasar dan menunjukkan kalimat positif, maka kita kasih des aja teman-teman ya. Saya adalah mahasiswa. Watashi wa, partikel wa masuk. Ga daigakusei, mahasiswa masuk sini. Kemudian des penutup. Jangan dikasih deska minasan. Apakah saya jadi mahasiswa? Jadinya gitu kalau dikasih deska. Jadi ini des doang, oke? Des ini adalah penanda kalimat positif minasan, oke? Jadi bisa dilihat dari sini, saya adalah mahasiswa, subjeknya adalah saya, maka watashi. Cato mate. Watashi, kemudian partikel wa, watashi wa mahasiswa, daigakusei desu. Mahasiswa itu daigakusei minasan, oke? Jadi gitu penggunaan partikel wa, oke? Kemudian kita masuk yang ke selanjutnya. Nah, di sini ada rin, oke? Ri-san wa kinkouin desu. Nah, Ri-san wa kinkouin desu. Nah, sama seperti ini. Nani-nani wa nani-nani desu. Ya, oke? Dari sini nani-nani wa nani-nani desu. Di sini, kalau di sini kan topiknya kan watashi ya. Oke, yang di sini kan saya adalah mahasiswa maka menggunakan watashi ya. Tapi di sini menggunakan ri. Oke, ri. Namanya itu ri, oke? Namanya ri minasan. Jadi, yang sebelum wa ini adalah nama orang minasan ya. Kalau dalam memperkenalkan diri, mengenalkan profesi ya. Sebelum wa adalah nama orang, oke? Bisa nama orang, bisa anata, bisa watashi. Tapi di sini adalah nama orang, oke? Ri-san wa kinkouin desu, oke? Ri-san wa, kan partikel wa masuk setelah subjek ya, Ri-san. Ri-san wa kinkouin desu. Lah, kinkouin ini apa? Kinkouin adalah pegawai bank minasan ya. Pegawai bank adalah kinkouin desu, oke? Ri-san wa kinkouin desu. Kalau ditulis Ri-san adalah orang Cina, oke gitu ya, atau orang Vietnam, orang Thailand juga sama. Contohnya kan ini kan, yang ini contohnya Ri-san, Ri adalah namanya Li ya, namanya Li kalau dalam nama aslinya dia Li. Seandainya Li adalah orang Cina, maka nulisnya Ri-san wa Jugokujin desu. Orang Cina itu apa? Jugokujin, oke? Jadi penggunaan wa itu begitu minasan. Gampang kan ya? Gampang minasan sambil buka materinya aja nanti. Aku kurang jago sebenarnya kalau dalam mengajar materi tata bahasa. Itu. Jadi minasan kalau butuh kata-kata yang banyak bisa sambil buka
kamus minasan ya. Bisa download kamus Jepang di HP Android kalian. Jangan pakai Google Translate. Kalau pakai Google Translate, kalian nggak berlatih dong. Pakai kamus minasan. Kalau bisa kalau ada kamus buku sih lebih baik. Tuh, dicari satu-satu nanti bisa nemu kosakata baru lainnya waktu nyari gitu. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, contoh kosakata lain. Nah, di sini. Sofia, namanya Sofia. Minasan ya, pelajaran katakana diingat-ingat. Katakana so, katakana fu. Katakana i kecil lah. Fu besar dikasih i kecil menjadi v. Kemudian katakana a jadinya Sofia. Tuh ya. Di sini ditulis, artinya Sofia adalah kyoshi. Kyoshi ini apa minasan? Kyoshi adalah guru. Loh, kenapa kok guru bukannya guru itu sensei? Iya, memang. Guru juga bisa pakai sensei. Profesor juga bisa pakai sensei. Tapi minasan, kalau dalam memperkenalkan profesi, ya, kita nggak bisa pakai sensei minasan ya. Kita pakainya kyoshi. Kalau dia ini guru, kita makainya kyoshi. Sebuah kesalahan kalau kita memperkenalkan diri dengan kata sensei. Contohnya gini, saya adalah guru. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, gini, jadinya saya adalah guru. Watashi wa kyoshi desu. Yang benar seperti itu minasan. Jangan bilang watashi wa sensei desu. Itu salah minasan. Sore wa chigaimasen desu ne. Pakainya tuh kyoshi minasan ya. Kalau memperkenalkan profesi, saya adalah guru. Kamu adalah guru. Rina adalah guru. Tawapon adalah guru. Maka makainya kyoshi. Tapi kalau manggil, seandainya Ruki. Ruki adalah seorang guru ya. Kalau dalam bahasa Jepang, Ruki adalah seorang guru. Ruki-san wa kyoshi desu. Tapi kalau kita mau manggil, Rudi, kamu kesini dong bentar. Oh, jangan Rudi. Pak Rudi, kamu kesini sebentar. Nah, gitu kan. Pak Rudi, kamu kesini sebentar. Nah, kalau manggil Pak Rudi, kita pakainya gimana? Gini. Rudi sensei, kochi kudasai. Bisa. Jadi kalau manggil kita pakai sensei. Kalau panggilan, seorang guru kita tambah sensei setelah namanya. Tapi kalau memperkenalkan diri, kita pakainya kyoshi. Minasannya pakai kyoshi. Bukan Roy Kiyoshi yang ahli magic itu, bukan anjir, beda. Oke? Nah, di sini dijelaskan bahwa Sofia adalah seorang guru minasannya. Ditulisnya gimana? Sofia-san. Tuh ya, Sofia-san. Wah, partikel wa ya setelah nama kyoshi desu. Tuh kan? Sofia-san wa kyoshi desu. Gitu minasan. Kemudian langsung masuk ke selanjutnya. Nah, di sini adalah pernyataan negatif minasan ya, seperti saya bukan mahasiswa, saya bukan seorang guru, saya bukan pegawai bank, maka kita pakai ja arimasen. Kalau yang tadi akhirannya des sebagai bentuk positif, maka kita memakai akhiran ja arimasen untuk bentuk negatif minasan. Nah, di sini ditulis, dijelaskan bahwa si MC, karakter utama kita ini adalah seorang mahasiswa minasan ya. Jadi kalau dia seorang mahasiswa berarti watashi wa daigakusei desu. Oke? Tapi kalau seandainya ada orang bilang, apakah dia seorang pegawai kantor? Nah, itu salah. Jadi salahnya itu gimana? Watashi. Kayak ada yang ngira si MC ini seorang pegawai kantor. Nah, jadi dia bilang gini, contohnya si B. Si B bilang, kamu pegawai kantor ya? Anata wa kaisain desu ka? Nah, dia jawab, kan dia kan bukan pegawai kantor kan? Nah, maka dia jawabnya gimana? Watashi wa kaisain ja arimasen. Itu ya, bentuk negatif. Watashi, MC si MC. Kemudian partikel wa. Oke, partikel wa. Kaisain, itu ya pegawai kantor, kaisain ja arimasen. Ya, penggunaan negatif. Watashi wa kaisain ja arimasen. Saya bukan pegawai kantor. Nah, kemudian pada contoh yang selanjutnya minasan, dalam penggunaan ja arimasen ya, dijelaskan di sini, oke? Di sini ada karakter suatu pria minasan ya. Pria ini bernama
phone. Oke, namanya phone. Oke. Katakana fu dikasih katakana o kecil, bacanya fu, dikasih katakana n, bacanya phone. Nah, dijelaskan bahwa phone di sini adalah seorang gakusei atau daigakusei juga bisa adalah seorang mahasiswa minasan ya. Jadi cara nulisnya di sini ditulis nih. Karena di sini tertulis sebagai mahasiswa, sebagai gakusei, maka di sini di sini bisa lihat. Setelah partikel wa adalah harusnya itu gakusei. Tapi dia ditulis sebagai kaisain. Berarti bacanya gimana? Fonsan wa kaisain ja arimasen. Nah, ini maksudnya gimana sih? Fonsan wa kaisain ja arimasen. Ini menjelaskan bahwa font ini bukanlah seorang pegawai. Oke, bukanlah seorang kaisain minasannya, bukanlah pegawai kantor. Oke? Pakai ja arimasen. Jadi bentuk negatif lah minasan. Melainkan si fonsan ini adalah gakusei. Jadi yang benar gimana? Fonsan wa gakusei des. Itu yang benar. Tapi kalau nulisnya ja arimasen berarti fonsan wa kaisain ja arimasen. Emang harus kaisain? Enggak harus kaisain. Ini cuma contoh doang. Menunjukkan bahwa fonsan ini bukanlah seorang pegawai, bukanlah pegawai kantor kaisain, oke? Jadi kita langsung masuk yang contoh selanjutnya, minasan. Di sini ada Marco, oke? Marco. Dia adalah seorang Isa. Isa itu apa? Isa adalah dokter, minasan ya. Isa adalah dokter. Jadi di sini udah dijelasin nih, Isa ini dokter, tapi di sini ditulis sebagai kyoshi. Ya, dia ngiranya si Marco ini adalah guru, bukan. Jadi di sini tertulis Marco bukanlah seorang guru. Marco bukanlah seorang guru. Tulisnya gimana? Marco san wa kyoshi. Oke, guru. Oke, kyoshi ja arimasen. Marco bukan seorang guru. Oke? Melainkan Marco itu siapa? Marco adalah Isa. Kalau nulis Marco adalah Isa, maka Marco san wa Isa des. Tapi di sini dia ngiranya Isa ini guru, maka ditulis seperti ini. Marco san wa kyoshi ja arimasen. Gitu minasan. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Kalau minasan masih bingung silahkan tanya di Discord aja, nggak apa-apa. Pasti aku jawab atau di komen juga bisa sih. Nah, di materi selanjutnya ialah menanyakan mengenai profesi kita. Nani nani desu ka? Oke? Di sini tertulis mahasiswa, berarti apa? Gakusei atau daigakusei juga bisa. Kita pakai gakusei aja ya biar lebih ringkas minasan. Nah, si MC ini namanya Tanaka, minasannya namanya Tanaka. Oke, Tanaka-san. Nah, kalau nanyain apakah Tanaka adalah seorang mahasiswa? Nah, maka kita harus begini minasan. Bikinnya, kita masukkan nani des. Yang nani ini ialah subjek pertama minasannya yang di topik nih. Topik pertama si Tanaka-san kita masukin. Tanaka-san wa gakusei desu ka? Nah, kalau kita bikinnya begitu, Tanaka-san wa gakusei desu ka? Artinya gimana? Apakah Tanaka adalah seorang mahasiswa? Apakah Tanaka adalah seorang mahasiswa? Begitu, Tanaka-san wa daigakusei desu ka? Tanaka-san wa gakusei desu ka? Nah, itu minasan begitu. Kalau minasan masih bingung, langsung aja tanya ke komen minasannya. Nah, begitu minasan. Mohon maaf tadi nge-lag minasan. Jadi kalau nani desu ka itu bisa digunakan seperti ini minasan ya. Kita mempelajari menanyakan suatu profesi dulu minasan ya. Tanaka-san itu mahasiswa kah? Nah, berarti kita nulisnya Tanaka-san wa gakusei desu ka? Nah, menggunakan desu ka minasan. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua minasan ya. Nah, di sini ditulis nih Kim, namanya Kim ya, dari Korea dia. Profesinya apa? Kaisain, pegawai kantor. Oke? Nah,
Di sini tertulis minasan, kita baca hiragananya. Hiragananya ya. Kimu-san wa gakusei desu ka? Nah, dia nanya nih, Kimu-san wa gakusei desu ka? Apakah Kim adalah seorang mahasiswa? Nah, dari data yang kita punya, si Kim ini adalah seorang kaisain. Nah, kaisain itu apa? Pegawai kantor. Dengan kata lain, Kim ini bukanlah mahasiswa. Maka kita bilangnya ialah iye. Kalau kita jawabnya negatif, maka kita menggunakan iye. Iye, Kimu-san wa gakusei ja arimasen. Begitu minasan ya. Jadi kalau dia nanya, Kim-san wa gakusei desu ka? Apakah Kim adalah seorang mahasiswa? Maka kita jawabnya kalau dalam bahasa Indonesia ialah enggak. Kim bukan seorang mahasiswa. Nah, enggak ini apa? Iye. Kita bisa pakai iye minasan ya. Lebih baik kita pakai iye ya. Atau enggak pakai juga enggak apa-apa sebenarnya. Tapi agar lebih jelas kita tambahkan iye minasan ya. Iye. Kim-san wa gakusei ja arimasen. Begitu minasan ya. Nah, kemudian pada contoh yang lainnya minasan, kita lihat datanya dulu di sini. Dia orang India minasan ya, orang India. Namanya siapa? Nah, Darusan, oke? Namanya Darusan, Darjan. Di sini tulisnya Darjan minasan ya. Ini kurang teng-teng aku, gomenasai, kurang teng-teng. Namanya Darjan, oke? Darjan ini apa? Engineer, seorang engineer, oke? Darjan adalah seorang engineer dia. Engineer gitu, engineer. Kalau dalam bahasa Jepang. Nah, dalam pertanyaannya yang ditanyain ialah Darjan-san wa engineer desu ka? Nah, Darjan-san wa engineer desu ka? Apakah Darjan adalah seorang engineer? Nah, karena datanya sesuai, memang iya dia seorang engineer, maka jawabnya hai. Engineer desu itu juga bisa minasan. Kita jawabnya hai engineer desu itu bisa. Atau kita tambahin yang di dalam kurung nih. Hai, Darjan-san wa engineer desu. Itu juga bisa. Tapi kalau mau lebih ringkas lagi, kita bisa hai, so desu. Itu juga bisa minasan. Oke? Kita masuk ke partikel yang selanjutnya minasan. Ini menunjukkan bahwa dua orang memiliki profesi yang sama minasan. Nani wa nani desu, nani mo nani desu, oke? Jadi gini contohnya ya. Karina adalah mahasiswa, ya. Karina ini mahasiswa minasan. Kemudian si Budi juga sama, dia mahasiswa, maka kita pakai mo minasan ya. Seperti contoh di sini minasan. Di topik pertama tertulis Karina-san, namanya Karina, oke? Karina-san. Karina-san, oke? Kemudian kita kasih partikel wa minasan ya di sini. Karina-san wa gakusei desu. Ya, Karina-san wa gakusei desu. Kemudian yang kedua si Budi. Budi-san mo gakusei desu. Begitu minasan. Jadi kita bikinnya gini. Karina adalah mahasiswa, Budi juga adalah mahasiswa. Maka kita buatnya Karina-san wa gakusei desu. Budi-san mo gakusei desu. Begitu minasan. Nah, kita kemudian yang di sini minasan, kita lihat data baru ya. Namanya Sari, usianya 20 tahun. Oke? Dia adalah seorang gakusei mahasiswa. Kemudian si Fon, usianya 19 tahun. Dia profesinya apa? Juga sama mahasiswa. Nama kayak seperti yang tadi minasan, seperti yang ini ya, seperti yang ini kita masukkan. Namanya Sari-san. Sari-san wa gakusei desu. Fon-san mo gakusei desu. Begitu minasan ya. Kemudian contoh yang lain, di sini tertulis. Si Yamada ini adalah seorang kaisain, oke? Pegawai kantor. Kantoran, orang kantoran gitu lah ya. Terus kemudian si Heri, ini namanya Hari, oke? Adalah seorang kaisain juga. Bikinnya gimana ya? Kayak tadi. Yamada-san wa
kaisain desu. Arisan mo kaisain desu. Emang si Yamada ini harus di depan duluan kah? Enggak, kalian bolak-balik siapa yang di depan duluan juga sama aja, nggak apa-apa. Kalau dibalik, Arisan wa kaisain desu. Yamada-san mo kaisain desu. Itu sama minasan. Yang penting penempatan partikel jangan dibolak-balik. Nah kemudian, kita akan mempelajari penggunaan partikel no minasan ya. Penggunaan ini penghubungan dua kata benda. Kayak watashi no mono, terusan Citibank no sain, pegawai Citibank. Citibank no ginkoin gitu bisa. Atau Citibank no sain juga bisa. Langsung masuk aja materinya minasan biar lebih gampang lah. Nah di sini ada apa nih? Sutomo Byouin no Isa desu. Sutomo Byouin no Isa, ya. Sutomo Byouin adalah rumah sakit Dr. Sutomo. No Isa, partikel no ini menunjukkan suatu kepemilikan minasan ya. Isa adalah dokter. Kalau kita nulisnya Sutomo Byouin no Isa, maka artinya ini dokter dari rumah sakit Dr. Sutomo. Dokter dari rumah sakit Sutomo, begitu minasan. Nah ya, kalau di sini minasan, contoh lainnya. Bentar. Ini contohnya dia adalah pegawai Mitsubishi ya. Mitsubishi, dia pegawai Mitsubishi minasan. Contohnya pegawai kantor Mitsubishi, oke? Kimi-san wa Mitsubishi no kaisain desu. Itu bisa minasan. Kimu-san wa Mitsubishi no kaisain desu. Kim adalah pegawai kantor Mitsubishi. Nah, di sini ada Sony minasan ya. Sony, kita bisa pakai sain bisa, pakai kaisain bisa. Tapi kalau menunjukkan kalau perusahaannya tertulis Sony, perusahaan Sony, lebih baik kita langsung pakai sain minasannya, jangan pakai kaisain lagi, langsung Sony. Langsung sain aja. Contohnya di sini. Takahashi, namanya Takahashi dia. Oke, namanya Takahashi. Dia adalah pegawainya Sony. Pegawai kantornya Sony. Maka bahasa Jepangnya ialah Takahashi-san wa Sony no sain desu. Begini minasan. Takahashi-san wa Sony no sain desu. Takahashi adalah pegawai Sony, begitu minasan. Nah, di sini ada contoh lain minasan. HP, ini bacanya gimana? HP, kalau nggak salah HP, HP gitu ya, biar gampang HP, biar nggak kesleo. Ilatku biar nggak kesleo. Namanya Erina. Dia adalah pegawainya HP, minasannya pegawai HP. Maka bahasa Jepangnya ialah namanya dulu ditulis Erina-san. Perusahaannya apa? HP no sain desu. Gitu minasan, oke? Jadi profesinya ini di belakang setelah no. Sebelum no ialah tempat kerjanya atau nama tempat kerjanya minasannya, oke? Kemudian di sini kita ada Frederick, orang Jerman. Dia adalah engineer dari Volkswagen, oke, dari VW. Tulisnya gimana ya? Sama kayak tadi, kita tulis namanya dulu. Frederick Kusan wa, oke, jangan lupakan partikel wa minasan ya. Terus dia kerja di mana? Di VW. Aku singkat menjadi VW minasan ya. VW no engineer desu. Begitu minasan. Jadi Frederick adalah seorang engineer dari ini VW minasan. Aduh bentar, ini kena potong ya minasannya. Aduh dari tadi kena potong, dari tadi kena potong berarti ya. Enggak ya. Bentar aku cek dulu. Oh enggak kena potong, yang ini doang yang kena potong. Nah, Frederick-san wa VW no engineer desu. Begitu minasan. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Nah ini yang tadi yang kalau 2 orang ya minasan ya, 2 orang. Seperti tadi penggunaanmu minasan ya. Jadi gini, namanya dulu ditulis
Paul, namanya Paul, dan juga Helen. Helen, namanya Helen ya. Tapi kalau nama aslinya kan Helen. Tapi kalau dalam bahasa Jepang kan nggak ada huruf vokal L, minasan. Nggak ada huruf vokal L. Semua L dirubah menjadi L. Maka kita tulis dulu namanya, minasan. Paul-san, oke? Paul-san wa Apple no, oke? Apple perusahaan dia Apple. Apple no sign des, oke? Kemudian titik. Helen-san mo Apple no sign des. Begitu, minasan. Bentar, aku kecilin hurufnya, bentar. Nah, Paul-san wa Apple no sign des. Paul ya, dia kerja di Apple. Tempat kerjanya dulu ditulis. Setelah wa Apple no sign des. Helen-san mo Apple no sign des. Oke? Kalian baca lagi partikel wa sama mu ya. Nani wa, nani wo yang tadi ya sebelumnya. Nah, di sini ada contoh lain, minasan ya. Ada namanya Jan. Namanya Jan, dia adalah seorang chef. Dia chef dari mana? Chef dari Perancis, minasan ya. Dia adalah chef dari Perancis, oke? Nulisnya gimana? Nah, gini nulisnya. Namanya dulu Jan San Wa. Karena kan dia chef doang kan, terus dia nggak ada tempat kerjanya di mana. Cuman ada keterangan dia bahwa orang Perancis adalah juru masak Perancis, juru masak dari Perancis ya. Jadi tulisnya Jan San Wa French no chef des. Johnson adalah chef Prancis. Begitu, minasan. Ini Prancis nggak sih? Bendera Prancis kan? Atau Italia? Lupa aku. Nanti kalian benerin ya, ini bendera mana? Aku lupa soalnya. Kemudian ada contoh lain. Nah, ini kan beda. Yang ini sufu. Ya, sufu ini apa? Ibu rumah tangga. Yang gakusei ini apa? Adalah seorang siswa lah ya, pelajar. Ya, anak sekolahan juga bisa, anak SMA juga bisa gakusei itu ya. Terserah lah kalian ya. Kalau anak kuliah itu dari gakusei, minasan. Tapi kita anggap si Miyuki ini sebagai seorang anak SMA, minasan ya. Tapi karakternya lonely aja. Nah, kita nulisnya gimana kalau kayak gini? Namanya kan dia kan Ishi. Kita tulis dulu. Ishi-san wa. Nah, kan di sini kan ada 2 orang. Sedangkan profesi mereka ini berbeda, maka kita nggak boleh memakai mu, minasannya nggak boleh pakai mu. Kenapa nggak boleh? Karena profesinya berbeda. Mereka adalah orang yang bidangnya itu beda. Maka nggak boleh pakai mu. Kita nulisnya gimana? Ishi-san wa sufu des. Oke, ya. Kemudian, Miyuki-san wa gakusei des. Nah, gini minasan ya. Kan nggak ada, kan mereka nggak sama profesinya, maka nggak boleh pakai mu. Nanti minasan berlatih sendiri aja. Kalau bingung silahkan tanya di Discord, minasan. Nah, kemudian di sini, oke, kita lebih gede lagi nih. Di sini tertulis Suzuki-san adalah pegawainya Toyota, minasan. Toyota, minasan ya, pegawai Toyota, Suzuki-san. Nah, kemudian si namanya ya, namanya San, dia kan orang Korea dia. Dia adalah ini, seorang mahasiswa dari Universitas Tokyo. Nah, kan ini kan ada 2 dan mereka profesinya berbeda. Maka kita nulisnya gimana? Ya nggak boleh pakai mu. Kita tulis dulu minasan ya. Suzuki Toyota no sign des. Kalau yang ini Tokyo Daigaku no gakusei des. Oke, kita langsung praktek, minasan. Suzuki-san wa Toyota no sign des. Oke, kita nulisnya begini, minasan. Benar, aku kecilin. Suzuki-san wa Toyota no sign des. Ii-san wa Tokyo Daigaku no gakusei des. Begini, minasan, nulisnya. Jadi penggunaanmu ya, minasan ya. Minasan ingat-ingat. Minasan sering-sering berlatih nanti pasti bisa sendirilah penggunaan kepemilikan itu. Kalau minasan sering lihat anime pasti bisa sih. Harusnya pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Pasti minasan bisa. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya, minasan. Contoh yang selanjutnya.
Bentar, aku minum dulu, bentar. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, mereka berdua minasan sama-sama pegawainya Canon, minasannya Canon. Dan mereka sama, maka kita bisa menggunakan mu, minasannya bisa pakai mu. Di sini dalam profesi. Nah, kita tulis minasannya. Kita tulis dulu Suzuki-san wa Canon no sain desu. Kemudian Antonio-san mo Canon no sain desu. Gitu minasan. Kita bisa pakai mu, kenapa pakai mu? Karena mereka profesinya sama minasan ya. Tuh ya, ini yang tingkat dasarnya begini minasan. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, oh iya, kenapa nggak Antonio dulu kak? Nggak apa-apa, Antonio dulu juga nggak apa-apa. Antonio dulu boleh, Suzuki-san dulu juga boleh. Yang penting penempatanmu dan wa itu nggak ditukar-tukar, oke? Penekatanmu itu jangan di duluan, di akhir penekatanmu ya, penempatanmu. Nah, di sini kita menunjukkan mengenai ini minasannya. Mengenai angka habis ini ya, bentar. Mengenai angka dan juga umur minasannya. Bentar. Di sini adalah beberapa contoh. Heren-san wa, kalau kita kalimat positif, oke. Kita kalau kalimat positif menunjukkan umur, maka kita begini minasan. Bentar, aku edit dulu bentar. Aku edit dulu bentar. Coba mate. Nah, kalau kalimat positif, maka di sini, Helen itu berusia 28 tahun. Nah, oh ini jangan di sini ya. Kalau gitu ini ku taruh sini. Bentar. Aku tukar dulu minasan tempatnya. Bentar. Biar gampang. Nah, kita langsung ke kata bilangan dasar minasan ya. Kata bilangan dasar. Nah, di sini ada kata-kata yang bisa minasan angka, mengenai angka. Kalau dalam bahasa Jepang, angka itu agak komplikasi sebenarnya minasan. Angka itu beneran susah sih, beneran. Jadi minasan harus sering-sering belajar angka lah ya. Nah, di sini ada kata bilangan dasar. Kalau pasti minasan tahu lah ya bilangan dasar Jepang tuh gimana, angka-angkanya gimana ya. Yang suka lihat anime, yang suka main arsip, yang suka anak kecil, yang suka loli pasti tahu lah mengenai angka ya. Di sini ada ichi, ni, san, yon, go tuh ya minasan. Hafalin sendiri aja yang ditulis di sini. Nah ini, nomor 7. Kok ada shichi, kok ada nana? Ya bebas, kalian mau pakai yang mana boleh minasan. Pakai shichi boleh, pakai nana boleh. Tapi kalau dalam bilangan, kalau dalam menunjukkan angka, minasan ke khusus nomor 7 kalian pakai nana, minasannya pakai nana. Khusus di angka, minasan pakai nana, jangan pakai shichi, oke? Yang angka belasan ke atas gitu lah. Kalau angka satuan, minasan bisa pakai shichi maupun nana. Tapi kalau 17, 27, 70, 27, kalian pakai nana. Minasannya pakai nana, oke? Jadi ini, ya ini sama aja sih kayak bahasa Inggris sih kalau ju nih ya. Nama 10 kan ju, 11 ju ichi, ju ni. Kalau 20, ni ju ichi. Koju ichi, koju ni gitu minasan. Ini minasan gampang kok kalau angka, pasti bisa sih, aku yakin. Nah, kalau dalam menunjukkan angka, minasan kita pakai sai ya, sai. Bukan sayang, tapi sai. S-A-I, oke? Setelah angka kita tambahi sai. Contoh umurnya 1 tahun, isai, 2 tahun, nisai, 3 tahun, sansai. Kalau umurnya 17 tahun, junanasai. Umurnya 20, nijusai atau hatachi juga bisa. Kalau 20 itu bisa pakai hatachi ya. Atau nijusai, itu bisa. Terserah minasan lah mau pakai yang mana. Tapi kalau susah dihafalin yang hatachi, minasan bisa pakai nijusai, oke? Jadi minasan hafalin aja. Nah di sini contohnya minasan. Helen berusia 28 tahun. Kalau dalam kalimat positif, Helen-san wa 28 de
niju hachisai desu atau niju hasai desu itu juga bisa. Ini hasai minasan ya, cara bacanya. Yang ini cara bacanya, oke? Yang di blok adalah cara bacanya, oke? Yang di blok adalah cara baca angka. Ini gak usah dibaca, angkanya gak usah dibaca, oke? Bentar, aku edit dulu biar gampang. Chotto matte. Susumu yoni nokete yuku yoni. Kalian tahu lagu itu nggak? Itu adalah salah satu lagu yang saya suka juga. Bentar, nah di sini. Jadi kalau dalam kalimat positif, Helen berusia 28 tahun, maka Helen-san wa 28 desu. Oke, 28 desu. Tuh ya, 28 desu. Oke, 28 desu. Kalau kalimat tanda tanya, si Paul ini apakah usianya 28 tahun? Nah, maka pakai desu ka. Paul-san wa 28 歳ですか? Paul-san wa 28 歳ですか? Apakah Paul-san ini usianya 28 tahun? Gitu. Tapi kalau dalam sini, ini adalah kalimat minasan ya. Ini adalah kalimat, maka ini ya, aku kasih terjemahnya dulu. Bentar ya, aku kasih terjemahnya dulu biar gampang. Wah, bentar, aku kecilin dulu. Ya, bentar ya. Chotto matte. Nah ini, kita lihat dulu ya. Yang pertama yang positif minasan. Helen usianya 28 tahun. Helen-san wa 28 歳です. Oke? Kemudian dia ada yang nanya nih. Ada yang menyatakan. Terus dia nanya, apakah Paul juga 28 tahun usianya? Kalau dalam bahasa Jepang, Paul-san mo, oke juga. Paul-san mo 28 歳desu ka? Nah, kemudian dijawab nih. Kalau jawabannya si Paul ini juga 28 tahun, maka kita jawabnya, iya dia juga 28, maka hai Paul-san mo 28 歳desu. Tapi kalau si Paul-san tidak berusia 28 tahun, maka jawabnya, tidak, dia nggak berusia 28, maka jawabannya ialah, iye Paul-san wa 28 歳じゃありません. Begitu minasan ya. Udah minasan. Ini gak usah dibahas lah ini. Nah udah, gitu doang minasan. Kalau minasan masih kurang paham mengenai materi yang kali ini, minasan langsung nanya aja di Discord atau di komen. Meskipun agak membingungkan, aku emang juga kurang bisa ngajar sebenarnya kalau materi tata bahasa yang ini. Minasan bisa tanya aja langsung, nanti ku jelasin lagi di Discord ataupun di komentar. Jadi kita sampai sini dulu minasan. Aku akan upload materi kanji pada hari Jumat minasan ya. Sayonara.